Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai saat Boruto menyerang tangan kanan Dewa Otsutsuki tertinggi dengan cepat. Dengan penuh keyakinan, dia menancapkan kunai langsung ke arah mata Jougan kiri milik sang dewa. Boruto terlihat sangat berusaha untuk menghancurkan mata itu, karena dia tahu betapa berbahayanya sosok ini. Namun, saat Boruto hendak menusukkan kunai untuk kedua kalinya, tiba-tiba sosok tangan kanan Dewa Otsutsuki itu muncul di atas pohon. Ia duduk santai dengan posisi bersandar dan berkata dengan suara tenang, "Apa kau buta, Boruto? Masa kau tidak sadar kalau yang kau serang itu bukan aku? Lihatlah baik-baik siapa yang baru saja kau tusuk." Boruto segera menoleh dan terkejut bukan main. Di hadapannya, Kashin Koji terkapar di tanah, salah satu matanya terluka parah karena kunai yang Boruto tancapkan. Kashin Koji, sambil menahan sakit, tetap berusaha tersenyum. Dia berkata, "Sudah, Boruto. Tidak usah panik, aku masih bisa bertahan. Aku bisa menyesuaikan diri dan pulih dengan regenerasi." Boruto menatapnya dengan kebingungan, lalu berkata, "Tapi bagaimana bisa? Aku yakin tadi yang aku serang itu dia. Apa aku sedang terkena genjutsu?" Di saat itulah Hagoromo muncul dan menjelaskan, "Kau tidak sedang terkena genjutsu, Boruto. Tadi itu dia memang memindahkan dirinya ke atas pohon secara cepat. Dia menukar posisinya dengan Kashin Koji, menarik Koji ke arahmu menggunakan Rinnegan yang ada di dahinya. Teknik itu mirip dengan Amenoteji Kara milik Sasuke, tapi ini adalah tingkatannya yang paling tinggi. Hanya pengguna Rinnegan yang bisa melihat dengan jelas perpindahannya." Boruto terdiam, lalu dengan nada heran ia berkata, "Berarti dia tidak hanya punya dua Jougan, tapi juga punya Rinnegan di dahinya yang bisa memindahkan orang lain semaunya. Ini benar-benar gila." Tanpa menunggu lebih lama, Boruto kembali terbang mendekati pohon tempat sang dewa duduk. Ia menciptakan Yoton Rasengan berukuran besar yang berasal dari cakra para biju. Dengan lemparan yang kuat dan tepat sasaran, Rasengan itu meluncur cepat ke arah Dewa Otsutsuki. Tapi sekali lagi, Dewa Otsutsuki itu menggunakan Rinnegan-nya untuk menukar posisi dengan Kashin Koji. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Kashin Koji terkena Yoton Rasengan itu secara langsung. Tubuhnya pun terbakar hebat. Boruto dan yang lainnya hanya bisa melihat dengan cemas karena tidak sempat mencegahnya. Mereka tidak bisa menolong Koji karena kecepatan kemampuan teleportasi Dewa Otsutsuki itu benar-benar sulit diantisipasi. Sang dewa kemudian menatap Kashin Koji yang terkapar, lalu menunjuk wajahnya sambil berkata, "Aku tidak tahu siapa namamu. Tapi aku sangat tahu tentang kekuatan Jippo yang ada di tubuhmu. Kekuatan itu bisa melihat masa depan, dan itu berbahaya. Karena itu, kau akan terus aku jadikan korban sampai mati." Meskipun tubuhnya terbakar dan penuh luka, Kashin Koji malah tertawa dengan keras. Ia menatap sang dewa dan berkata, "Kau memang menganggap dirimu dewa. Tapi lihat saja, tak lama lagi kau akan kalah dan mati di tangan kami semua." Dewa Otsutsuki itu terlihat marah. Wajahnya menunjukkan emosi yang selama ini tidak pernah ia perlihatkan. Ia kesal karena Koji bisa melihat masa depan dirinya, sementara dia sendiri tidak bisa melihat nasibnya sendiri. Dengan emosi memuncak, Dewa Otsutsuki menciptakan sebuah kubus besar dan menjatuhkannya ke arah Koji. Namun sebelum kubus itu sempat menimpa Koji, Boruto datang dan menendangnya dengan satu kaki yang sudah dibalut cakra Jougan. Kubus itu langsung hancur berkeping-keping. Boruto mendekati Koji dan berkata dengan penuh rasa bersalah, "Maaf, Koji. Sudah 2 kali kekuatanku malah membuatmu terluka begini." Koji tersenyum tipis dan menjawab, "Tidak apa-apa, Boruto. Ini bukan masalah besar. Setidaknya sekarang kita jadi tahu kalau dia punya kemampuan untuk memindahkan orang lain dengan sangat cepat." Dalam hati, Koji berpikir, kubus sekuat ini bisa Boruto hancurkan hanya dengan 1 tendangan saja. Padahal dulu bahkan Jigen pun tidak bisa menghancurkan kubus ini hanya dengan tendangan biasa. Melihat ada kesempatan, Koji langsung mengaktifkan api Zanmai no Shinka untuk membakar tubuh Dewa Otsutsuki. Api itu menyala besar, begitu panas dan terang, sampai tubuh Dewa Otsutsuki tak terlihat sama sekali. Tapi dari dalam kobaran api itu justru terdengar suara tawa keras. Boruto pun langsung menciptakan elemen Yoton dari cakra para biju untuk memperkuat api Koji, agar proses pembakaran jadi lebih cepat. Namun tiba-tiba, pohon Shinju yang mengikat para aliansi mulai menyala sangat terang. Kaguya memperingatkan semua orang, "Lihat! Pohon Shinju itu, cahaya besarnya berasal dari sana." Ternyata, meski tubuhnya terbakar,
Dewa Otsutsuki masih bisa mengendalikan pohon Shinju. Pohon itu lalu memuntahkan cakra dalam jumlah besar ke tubuh sang dewa. Cakra itu berasal dari ribuan aliansi yang terjebak di akar-akar pohon. Dewa Otsutsuki menyerap semuanya sekaligus. Melihat hal itu, Hamura segera menciptakan jurus Futon Kinrin Tensei Baku yang sangat besar dan panjang untuk memotong akar-akar pohon Shinju. Ia berkata, "Boruto, jaga dia bersama ibu. Aku dan kakak akan mengurus pohon ini." Boruto mengangguk cepat, "Baik, Kak Hamura. Aku paham." Hagoromo dan Hamura pun terbang ke atas dan memotong setiap akar serta ranting pohon Shinju. Hagoromo menciptakan 10 bunshin, dan masing-masing menggunakan Susanoo raksasa yang jauh lebih besar dari Jubi. Setiap Susanoo memegang pedang Kusanagi sepanjang jembatan lembah akhir. Hagoromo asli menebas batang besar pohon Shinju dengan gudodamanya. Namun sayangnya, semua usaha mereka tampak sia-sia. Pohon Shinju terus tumbuh kembali. Setiap akar yang dipotong, segera beregenerasi. Hamura berkata panik, "Kakak, bagaimana ini? Semakin kita tebas, akar dan rantingnya malah tumbuh lagi." Hagoromo hanya diam dan terus menebas, tapi cakra dari tubuh para aliansi tetap saja diserap. Mereka yang terlilit pohon masih sadar karena ini bukan ilusi Mugen Tsukuyomi. Mereka bisa mendengar suara di luar, tapi kesadaran mereka perlahan hilang karena cakra mereka terkuras habis. Tak lama kemudian, cahaya dari pohon Shinju mulai meredup, dan proses penyerapan cakra pun berhenti. Sang Dewa Otsutsuki mengibaskan tangan, dan api Zanmai no Shinka langsung padam. Tubuhnya mulai berubah. Kini kedua Jougan miliknya tampak lebih kuat, ditandai dengan tomoe dan urat-urat mencolok di sekitar mata. Rambutnya pun memanjang. Dahinya yang sebelumnya menampakkan rinnegan kini tertutup tanduk melingkar, membuat semua orang di sana tidak tahu lagi mata apa yang tersembunyi di baliknya. Boruto yang melihat perubahan bentuk Dewa Otsutsuki langsung berbicara dengan nada serius. Ia berkata, "Sungguh menjijikan. Kau ingin menjadi yang terkuat dengan cara menyerap dan menyiksa orang lain. Itu bukan kekuatan sejati. Bahkan hewan pun masih punya rasa simpati, tapi kau justru memperlihatkan sikap yang lebih rendah dari itu." Mendengar ucapan Boruto, Dewa Otsutsuki menjawab dengan tenang tapi dingin. Ia berkata, "Di medan pertarungan seperti ini, tidak ada yang namanya pertarungan bersih. Semua cara bisa digunakan untuk menang. Kau harus memahami itu. Apa yang kulakukan sekarang adalah demi kelangsungan klanku." Tak lama kemudian, Dewa Otsutsuki yang sudah menyerap cakra dari para aliansi menunjukkan perubahan drastis. Cakranya terasa tidak terbatas. Ia meniupkan angin dari mulutnya, dan dari sana tercipta jurus Futon raksasa yang berubah menjadi angin topan besar. Boruto terdorong dan terombang-ambing oleh kekuatan itu. Ia segera menggunakan teknik Hiraishin untuk berpindah ke pohon yang cukup jauh. Melihat kondisi itu, Kaguya langsung bereaksi. Ia menyerap angin topan besar itu menggunakan rinaringan miliknya, lalu memindahkannya ke dalam dimensi Amenominaka miliknya. Setelah situasi agak mereda, Boruto terbang mendekati Kaguya. Wajahnya tampak khawatir. Ia berbicara sambil menahan napas, "Bagaimana nasib para aliansi? Cakra mereka telah diserap. Aku khawatir mereka tidak bisa selamat." Saat Boruto masih terbebani oleh pikirannya sendiri, tiba-tiba Dewa Otsutsuki muncul di hadapannya dan langsung menendang dada Boruto tanpa peringatan. Namun, sebelum tendangan itu mengenai tubuhnya, Boruto segera mengaktifkan rinnegan milik Momoshiki yang berada di telapak tangannya. Dari sana, ia memanggil kekuatan Takami Musubi no Kami. Boruto menggunakan kemampuan itu untuk menggabungkan 8 elemen khusus menjadi satu bentuk energi yang kuat. Energi itu ia bentuk sebagai serangan balasan. Saat serangan itu belum benar-benar dilepaskan, kaki Dewa Otsutsuki hampir mengenai dadanya. Tapi Boruto segera menghantamkan Takami Musubi no Kami ke arah kaki dewa itu dengan kekuatan penuh. Terjadilah benturan dahsyat antara telapak kaki Dewa Otsutsuki dan tangan Boruto yang memegang energi 8 elemen. Boruto terus menahan kaki dewa itu dengan seluruh tenaga, hingga tangannya mulai terluka karena tekanan yang luar biasa. Obito yang melihat keadaan Boruto mulai cemas. Ia mendekat dan menaruh tangannya di pundak Boruto. Dengan cepat, Obito menyalurkan cakra ke dalam tubuh Boruto agar serangannya semakin kuat. Namun, kaki Dewa Otsutsuki justru mengeluarkan cakra besar hasil serapan dari para aliansi. Cakra itu berhasil mendorong kembali Takami Musubi no Kami milik Boruto. Kaki Dewa Otsutsuki akhirnya menghantam dada Boruto dan membuatnya terpental sangat jauh. Saat tubuh Boruto melayang,
Madara segera bergerak dan menangkap tubuhnya dengan kedua tangan. Madara menatap Boruto dengan tegas dan berkata, "Kau ceroboh, Boruto. Kenapa kau nekat menggunakan tanganmu untuk melawan tendangannya? Itu sangat berisiko." Boruto membalas dengan suara lemah, "Aku tidak punya pilihan lain, Madara. Situasinya terlalu mendesak. Jika aku tidak melawan saat itu, mungkin aku tidak sempat membalas sama sekali." Sementara itu, di planet pusat Otsutsuki, Dewa Otsutsuki tertinggi berbicara kepada ribuan anggota klannya. Ia berkata, "Tangan kananku sedang aku tugaskan untuk menjemput Momoshiki dan anak pemilik Jogan itu ke planet bumi. Jika sampai tangan kananku mati di sana, itu berarti bocah yang punya Jogan ini bukan anak sembarangan. Kalau hal itu terjadi, maka kita semua akan turun ke bumi untuk bertarung langsung. Kita tidak boleh meremehkannya karena dia bisa menjadi ancaman bagi keselamatan seluruh klan Otsutsuki." Salah satu anggota Otsutsuki mengangkat tangan dan bertanya, "Kalau memang dia berbahaya, kenapa tidak kita hancurkan saja planet bumi agar semuanya selesai?" Dewa Otsutsuki tertinggi menggeleng dan menjawab, "Kau salah besar. Planet bumi itu sangat subur dan cocok untuk ditanami pohon Shinju. Aku tidak akan menghancurkannya. Lagi pula, anak pemilik Jogan itu masih memiliki Momoshiki di dalam tubuhnya. Aku harus menyelamatkan Momoshiki agar anakku bisa hidup kembali. Setelah dia hidup, aku akan mencuri Jogannya dan menghabisi bocah itu. Dengan cara itu, klan kita akan selamat." "Paham?" Semua Otsutsuki menjawab dengan serempak, "Kami mengerti, Dewa Otsutsuki tertinggi." Ancaman terhadap Boruto pun semakin besar. Karena Jogan dianggap sebagai kekuatan yang sangat berbahaya bagi para Otsutsuki, mereka tidak ingin mata itu terus ada. Maka dari itu, Boruto akan terus menjadi target mereka. Adegan kembali berpindah ke bumi, di mana Boruto masih bertarung melawan Dewa Otsutsuki yang kekuatannya bahkan lebih hebat dari Shibai. Sampai saat ini, Boruto dan sekutunya belum memahami semua kemampuan dewa tersebut karena ia selalu menyembunyikan kekuatannya agar sulit ditebak. Boruto dan Madara berdiskusi untuk membuat strategi kolaborasi. Saat mereka berdiskusi, Kaguya dan Obito mendekat untuk bergabung. Mereka menyadari bahwa mereka belum mengetahui kemampuan dari kedua mata Jan milik Dewa Otsutsuki itu, jadi strategi harus dilakukan secara hati-hati. Boruto berkata, "Kita lakukan serangan beruntun. Kita kepung dia dari berbagai arah sampai dia mengeluarkan semua kekuatannya. Kalau kita sudah tahu kekuatannya apa saja, kita bisa cari celah untuk menyerang lebih efektif." Madara dan yang lainnya mengangguk setuju. Boruto segera bergerak dan melemparkan ratusan kunai Hiraishin ke berbagai arah. Ia berteleportasi dari satu kunai ke kunai lain agar Dewa Otsutsuki menjadi bingung mengikuti gerakannya. Saat dewa itu sedang fokus memperhatikan Boruto, Obito diam-diam membawa Madara melalui portal Kamui dan muncul di belakang dewa tersebut. Obito langsung melemparkan Madara ke arah punggung dewa. Madara dengan cepat mengeluarkan batang besi berwarna hitam dari rinnegannya dan hendak menusukkannya ke tubuh musuh. Namun sebelum batang itu mengenai target, Dewa Otsutsuki mengeluarkan banyak ekor Jubi dari tubuhnya. Ekor-ekor itu memanjang dan langsung melilit tubuh Madara dan Obito dengan kuat. Melihat itu, Boruto yang berada di dekat kunai segera mengaktifkan Jogannya dan bertukar posisi dengan Madara dan Obito. Tapi akibatnya, Boruto malah menjadi orang yang terlilit oleh ekor Jubi. Ekor itu juga mulai menghisap cakra miliknya. Madara dan Obito yang sudah bebas menatap Boruto dengan kaget. Mereka tidak menyangka Boruto akan menukar posisinya untuk menyelamatkan mereka. Boruto yang sudah bersiap dari awal langsung mengeluarkan puing-puing batu besar dan benda lain dari dimensi Jogannya. Ia mengarahkan batu-batu besar itu ke arah Dewa Otsutsuki. Dewa itu kaget karena tidak menyangka Boruto bisa mengeluarkan begitu banyak benda besar dari dimensi pribadinya. Boruto lalu mengatur gravitasi pada batu-batu tersebut agar bisa menggerakkannya dengan mudah. Ia menjatuhkan batu besar ke arah kepala Dewa Otsutsuki dengan cepat, dan suara tulang yang retak terdengar jelas ketika batu itu mengenai kepala musuh. Setelah Boruto berhasil menindihkan batu besar ke tubuh Dewa Otsutsuki, tubuh sang dewa tiba-tiba lenyap secara misterius. Tali ekor Jubi yang sebelumnya melilit tubuh Boruto pun terlepas dengan sendirinya, karena sang dewa tak lagi berada di tempat itu. Boruto hanya menatap ke arah batu dengan tatapan bingung, mencoba memahami kemana perginya makhluk itu. Kenapa tiba-tiba dia menghilang? Padahal barusan aku berhasil menjepitnya, gumam Boruto sambil tetap siaga. Dari kejauhan, Madara yang mengaktifkan rinnegan miliknya bisa melihat bahwa Dewa Otsutsuki itu sebenarnya tidak menghilang, melainkan telah mengecilkan tubuhnya hingga sangat kecil dan kini berdiri tepat di atas kepala Boruto.
Madara yang menyadari hal itu langsung terbang cepat mencoba menghampiri Boruto. Namun gerakan Dewa Otsutsuki lebih cepat. Ia memanjangkan Budodama miliknya seperti batang besi hitam yang runcing, hendak menusuk kepala Boruto dari atas. Namun sebelum serangan itu sampai, Boruto tiba-tiba membalikkan wajah ke atas sambil menghentikan waktu. Ia berkata dengan suara tenang namun penuh tekanan, "Apa kau pikir aku nggak tahu kau ada di atas kepalaku? Walaupun kau mengecilkan tubuhmu, aku masih bisa merasakan keberadaanmu. Aku memang tidak bisa melihatmu, tapi aku tahu kau ada di sana." Setelah menghentikan waktu, Boruto langsung menyerang balik. Ia mengeluarkan tongkat merah milik Momoshiki. Tongkat itu memanjang dan mulai menyerap cakra dari tubuh sang Dewa Otsutsuki. Dalam waktu singkat, 10 lapisan cakra milik Dewa berhasil diserap Boruto. Namun tiba-tiba, kesadaran Dewa Otsutsuki kembali. Mata kanannya menyala dengan jogan yang aktif, membuat waktu kembali berjalan seperti biasa. Dewa Otsutsuki menatap Boruto sambil berkata, "Kau benar-benar mengejutkanku. Aku tak menyangka bocah sepertimu bisa memaksaku sampai seperti ini. Aku memang sudah mencapai tingkat kekuatan dewa, tapi ternyata aku masih bisa terpengaruh oleh penghentian waktumu, meskipun cuma sebentar. Tapi, dengar baik-baik, ini tidak akan terjadi lagi." Setelah berkata begitu, sang dewa menyerap cakra dalam jumlah besar dari pohon Shinju. Tubuhnya mulai berevolusi, muncul pola entomoe di matanya yang membuat jogannya berubah. Dia juga menciptakan sebuah segel baru di tubuhnya, untuk mencegah dirinya terpengaruh oleh kekuatan penghenti waktu Boruto lagi. Melihat itu, Boruto hanya terdiam. "Aku nggak percaya, dia benar-benar nggak bisa terpengaruh lagi," gumamnya. Dewa Otsutsuki tertawa keras, lalu menunjuk wajah Boruto. "Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Percuma. Kekuatan penghenti waktumu tak akan bekerja lagi," ucapnya sombong. Boruto menormalkan kembali waktu. Wajahnya terlihat gelisah. Dia tak tahu harus melakukan apa selanjutnya. Melihat Boruto kebingungan, Itachi yang sedari tadi mengamati langsung mendekat dan berbicara, "Kalau kalian kesulitan menyusun rencana, aku sudah punya 3 strategi yang menurutku bisa berhasil." Mendengar itu, semua menoleh kaget. Boruto pun bertanya, "Apa? Paman Itachi, kau sudah punya rencana? Padahal kita bahkan belum tahu semua kekuatan sang dewa." Itachi mengangguk. "Justru karena itu, kita perlu cepat bergerak. Aku butuh 2 orang yang bisa menggunakan teknik teleportasi cepat." Boruto menatap Minato dengan sedikit ragu. "Kak, bisakah kau membantuku?" tanya Boruto. Minato menjawab dengan nada tenang, "Sejujurnya aku masih bingung harus percaya pada siapa sekarang. Tapi setelah melihatmu menggabungkan Hiraisin dengan teknik lain, dan setelah Itachi menjelaskan semuanya, aku rasa aku akan ikut." Sementara itu, Madara hanya menghela napas dan berkata, "Aku sebenarnya tidak suka diperintah. Tapi kau memang cerdas, Itachi. Aku akui itu." Boruto menimpali, "Ya, aku juga kagum. Ini pertama kalinya aku melihat shinobi sepintar Paman Itachi. Bahkan guruku, Sasuke, tidak secepat ini dalam merumuskan rencana." Itachi hanya mengangguk. "Baiklah. Semua, bersiap. Jalankan rencananya sekarang." Minato dan Boruto berlari ke arah samping dengan sangat cepat. Mereka melemparkan banyak kunai Hiraisin ke berbagai arah. Dewa Otsutsuki hanya memandangi mereka dengan tatapan tenang sambil menggenggam tongkat barunya dan mengaktifkan jogan. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. "Tapi itu tidak akan berhasil," ujarnya dalam hati. Boruto dan Minato lalu mulai berteleportasi dari satu kunai ke kunai lainnya. Dewa Otsutsuki mulai curiga. "Apa yang kalian lakukan? Aku tidak akan tertipu." Saat itu, keduanya melemparkan kunai ke arah mata jogan sang dewa, tapi dewa berhasil menghindar. Kunai itu justru menancap di belakang tubuhnya. Tanpa buang waktu, Boruto dan Minato memusatkan cakra dan memindahkan Madara serta Kaguya ke titik di belakang sang dewa, tempat kunai tadi menancap. Madara dan Kaguya langsung menggabungkan kekuatan Rinnegan dan Rinne saringan mereka untuk menciptakan sebuah segel yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan itu jauh lebih besar dari Chibaku Tensei biasa. Setelah segel selesai, Madara dan Kaguya memegang punggung sang dewa dan mengaktifkan segelnya. Segel itu muncul dari dimensi limbo, membuat tubuh sang dewa tidak bisa bergerak. Dalam hati, sang dewa berkata, "Pria berjubah itu, dia sudah memikirkan strategi sejauh ini? Baiklah,
Aku ingin tahu sejauh mana mereka bisa melawan. Aku akan pura-pura kesakitan. Boruto dan Minato kembali memusatkan cakra, kali ini untuk memindahkan Hagoromo dan Hamura ke depan wajah sang dewa agar bisa menusuk Jogan miliknya. Ketika Hagoromo dan Hamura berhasil dipindahkan, mereka bersiap melancarkan serangan penentu. Sementara itu, Itachi hanya berdiri, mengamati semua pergerakan dari kejauhan. Dalam hatinya, ia berkata, "Bagus, tinggal beberapa langkah lagi. Kita hampir berhasil menghancurkannya." Urashiki Sutsuki tiba-tiba muncul di hadapan mereka semua. Ia berkata dengan tenang, namun penuh ancaman, "Dengan membawa kalian semua ke dimensi ini, segalanya jadi lebih mudah bagiku. Karena sekarang, aku bisa mengeksekusi kalian tanpa hambatan. Dimensi ini sepenuhnya berada di bawah kendaliku." Di saat yang sama, Orochimaru, Sarada, dan Mitsuki tampak tidak bisa terbang di udara. Tubuh mereka mulai melayang turun, terancam jatuh ke dasar dimensi yang dipenuhi lava panas. Sarada, yang mulai panik, segera berteriak, "Mitsuki! Cepat, gunakan ular-ularmu. Ikat kita ke dinding batu itu sebelum kita jatuh." Tanpa ragu, Mitsuki segera menciptakan beberapa ular dari tubuhnya. Ular-ular itu meluncur cepat ke arah Sarada dan Orochimaru, membeli tubuh mereka dan menahan mereka dari jatuh. Lalu, Mitsuki kembali menciptakan beberapa ekor ular lain untuk mengikatkan dirinya ke dinding tinggi di dekat sana agar bisa tergantung di udara. Sementara itu, Eida yang bisa terbang hanya mampu memeluk Daimon erat-erat agar tidak terjatuh ke sungai lava di bawah mereka. Boruto dan Obito, yang punya kemampuan terbang karena kekuatan Sutsuki dan Rikudo, memperhatikan Mitsuki yang tergantung di dinding dengan ekspresi serius. Boruto menoleh ke Obito dan berkata, "Paman Obito, kita harus bantu mereka. Kita berikan Gudama agar mereka bisa menginjak udara dan tidak jatuh." Obito mengangguk. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, Urashiki melemparkan kail merahnya ke arah ular yang menahan Mitsuki. Tali itu putus. Mitsuki pun langsung terlepas dan mulai jatuh ke bawah. Melihat itu, Orochimaru segera bereaksi. Dengan cepat, ia menciptakan jembatan panjang dari es, menghubungkan satu sisi ke sisi lainnya. Sarada dan Mitsuki berhasil mendarat di jembatan itu sebelum jatuh. Orochimaru menatap mereka dan berkata, "Jembatan ini tidak akan bertahan lama. Panas dari lava akan segera melelehkannya. Kalian harus gunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan diri." Mendengar itu, Obito berkata, "Boruto, kau yang tahan Urashiki. Biar aku yang urus pemberian Gudama pada mereka." Boruto langsung menciptakan jutsu angin, Ton, Reps. Serangan itu mendorong Urashiki menjauh dari jembatan es. Urashiki yang marah berusaha menghancurkan jembatan tersebut, tapi Boruto cepat-cepat mengikat tubuh Urashiki dengan rantai cakra milik Momoshiki, membuatnya tidak bisa bergerak bebas. "Eida!" teriak Boruto, "lemparkan Daimon ke arah Urashiki sekarang." Eida langsung mengangguk dan melemparkan Daimon. Di tengah terbang, Daimon mengumpulkan seluruh cakra refleksinya di tangan kanannya. Ia menghantam Urashiki dengan keras, membuat musuh itu terpental jauh. Urashiki terdiam sejenak, lalu menggerutu, pukulan bocah ini, luar biasa. Fisiknya sangat kuat. Benar-benar berbahaya. Panel berpindah ke Obito yang telah sampai di jembatan es yang mulai meleleh. Ia berkata pada Orochimaru, Sarada, dan Mitsuki, "Berikan tangan kalian. Aku akan transfer Gudama pada kalian." Obito menciptakan Gudama kecil dan menempelkannya di kaki ketiganya agar bisa menjadi pijakan di udara. "Kalian bisa mengendalikan Gudama ini?" tanya Obito. Orochimaru menjawab dengan tenang, "Mengendalikan Gudama tidak terlalu sulit. Tidak butuh banyak cakra juga." Setelah itu, mereka mulai terbang menggunakan pijakan Gudama. Obito berkata, "Sekarang, ayo bantu Boruto." Mereka segera terbang ke arah Boruto yang masih bertarung melawan Urashiki. Di sisi lain, Daimon mulai kehilangan kendali dan jatuh. Ia berteriak, "Boruto! Tolong aku!" Boruto langsung turun mengejarnya, meraih kakinya, dan memberikan Gudama di telapak kaki Daimon agar bisa terbang. Eida, yang melihat kejadian itu, berkata, "Kemampuan terbang memang sangat penting di situasi seperti ini." Daimon yang kini bisa terbang, langsung mengaktifkan mode cakra spesialnya. Aura biru menyala di sekujur tubuhnya. Boruto bertanya heran, "Daimon,
Kemampuan apa itu? Aku belum pernah melihatmu menggunakannya sebelumnya. Diamond menjelaskan, ini adalah mode cakra dari kekuatan Shinjutsu Shiai. Teknik tertinggi dari kemampuan refleksiku. Sementara itu, Urashiki bangkit dari benturan sebelumnya. Ia melihat kekuatan Boruto dan Diamond, lalu berkata pelan, mereka berdua tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan mereka sangat jauh dari perkiraanku. Urashiki kemudian memunculkan sepasang sayap besar dari kedua tangannya. Setiap bulu dari sayap tersebut bisa berubah menjadi benda keras yang tajam, bisa menembus sistem cakra jika mengenai titik vital. Ia mengibaskan sayapnya, menciptakan pusaran angin besar. Lava dari bawah terbawa oleh angin dan menciprat kemana-mana. Melihat hal itu, Orochimaru segera menciptakan dinding besar dari Mokuton untuk melindungi mereka semua. Ini dari sel Hashirama, seharusnya cukup kuat, ucapnya. Boruto lalu menambahkan elemen magnet di dinding itu agar lebih tahan panas. Setelah itu, Boruto menciptakan 6 klon bayangan. Masing-masing klon menggunakan satu elemen dasar, air, api, petir, tanah, dan lainnya. Gabungan dari semua elemen itu membentuk pusaran cakra besar yang berputar cepat. Dari dulu kau memang merepotkan, kata Urashiki Gera melihat serangan Boruto. Boruto yang asli lalu menambahkan elemen yin, yang, dan alam ke dalam pusaran itu agar tidak bisa diserap. Mitsuki juga ikut membantu dengan mentransfer cakra Sage modenya ke dalam pusaran cakra tersebut. Bagus sekali Mitsuki, ucap Boruto. Serangan ini, aku beri nama Sogoryoku. Boruto dan Mitsuki menghantamkan Sogoryoku ke arah Urashiki. Musuh itu menahan serangan tersebut dengan elemen cahaya berbentuk persegi, mirip seperti Jinton milik Noki. Namun, serangan mereka membuat elemen cahaya itu mulai retak. Urashiki lalu melapisi cahaya tersebut dengan teknik Raion. Serangan kilat menyambar mereka, tetapi Sogoryoku dan Raion saling berbenturan dengan kekuatan setara, tidak ada yang hancur. Di saat yang tepat, Orochimaru dan Obito memanfaatkan momen tersebut. Orochimaru mengikat tubuh Urashiki dari belakang menggunakan Mokuton Jutsu Jukaikan. Obito. Sekarang waktunya, teriaknya. Obito menciptakan gudama besar berbentuk panah. Dengan kecepatan tinggi, panah itu meluncur dan menancap tepat di leher Urashiki. Urashiki yang sedang fokus menahan Sogoryoku hanya bisa menoleh, melihat gudama mendekat. Dasar shinobi lemah, kata Urashiki, kalian hanya bisa menyerang ramai-ramai seperti ini. Panah gudama itu menembus leher Urashiki. Tubuhnya kehilangan kendali. Sogoryoku milik Boruto dan Mitsuki menghantamnya dengan kekuatan penuh. Tubuh Urashiki terhempas, dan pertarungan sengit pun mencapai puncaknya. Dengan kecerdikannya, Urashiki menggunakan kemampuan Shinjutsu yang diberikan oleh Dewa Otsutsuki tertinggi untuk menukar takdir. Dalam sekejap, posisi Obito dan Urashiki tertukar. Akibatnya, Obito tertusuk oleh Gudodama, sedangkan Urashiki selamat di posisi Obito. Kemampuan ini mirip dengan teknik Amenote Jikara milik Sasuke, namun jauh lebih kuat. Amenote Jikara hanya memungkinkan penggunanya untuk bertukar tempat, dan tidak bisa digunakan jika penggunanya telah mati. Sedangkan Shinjutsu milik Urashiki memungkinkan lebih dari itu. Dia bisa menukar takdir, bahkan ketika dirinya sudah mati. Setelah pertukaran itu, tubuh Obito terseret oleh gelombang serangan Boruto dan Mitsuki, menyebabkan luka-luka yang cukup parah. Mitsuki yang melihat hal itu langsung berseru, "Cukup, Boruto! Hentikan! Dia bukan lagi Urashiki. Dia sudah menukar takdirnya dengan Obito." Boruto yang mendengar itu segera menghentikan teknik Sogoryoku miliknya. Dengan cepat, ia menangkap tubuh Obito yang nyaris terjatuh. Sementara itu, Kashin Koji yang berada di planet bumi sedang mengamati situasi melalui kataknya. Wajahnya tampak cemas. Ia bergumam, "Boruto, apa kau baik-baik saja di sana?" Boruto menjawab lewat komunikasi, "Seperti yang kau lihat, aku masih bisa bertahan. Tapi bagaimana dengan ayahku? Dan guru Sasuke? Apakah mereka terluka di sana?" Kashin Koji menjawab, "Naruto dan Sasuke saat ini sedang dikepung oleh para Kage dan aliansi shinobi. Mereka berada jauh dari posisiku, jadi aku hanya bisa merasakan cakra mereka dari kejauhan." Boruto menarik napas dalam-dalam lalu berkata, "Aku khawatir guru Sasuke akan kehilangan kendali. Dia tidak seperti ayahku. Dia tidak memiliki kelembutan dan bisa saja menghabisi para aliansi." Kashin Koji yang mendengarnya langsung menyela, "Aku juga memikirkan hal yang sama. Jika mereka mengancam nyawanya,
Sasuke pasti akan membalas tanpa ragu. Apalagi, saat ini aliansi sudah menganggap Naruto dan Sasuke sebagai buronan. Mereka pasti akan menyerbu tanpa henti. Mendengar itu, Boruto terdiam sejenak. Wajahnya tampak bingung. Ia tahu bahwa ancaman di bumi belum juga berakhir. Saat itulah Orochimaru yang berdiri di dekatnya menatapnya dan bertanya, "Tatapanmu menunjukkan kegelisahan. Apa yang sedang kau pikirkan, Boruto?" Boruto menjawab dengan suara pelan, "Aku sedang memikirkan ayah dan guru Sasuke. Aku juga tiba-tiba teringat pada para aliansi yang masih dipengaruhi oleh Zeno. Aku takut guru Sasuke akan menghajar mereka sampai tak tersisa." Orochimaru mengangguk perlahan dan berkata, "Kau harus tenang. Percayalah pada mereka. Untuk sekarang, kita harus fokus mengalahkan Urashiki. Dia musuh yang berbahaya." Setelah itu, diperlihatkan Obito yang tubuhnya bersandar lemas di dinding. Ia mencabut Gudodama dari lehernya sambil mengerang. "Sial, aku benar-benar tidak mengerti kemampuan makhluk ini. Kenapa Otsutsuki selalu punya kekuatan aneh seperti ini?" Obito mencoba meregenerasi tubuhnya, lalu terbang ke arah Boruto. Boruto menyambutnya dengan khawatir, "Paman Obito, apa kau baik-baik saja?" Obito menjawab sambil meringis, "Serangan tadi, sakit sekali. Aku tidak menyangka dia bisa menukar takdir." Tiba-tiba, Urashiki muncul di langit dan tertawa keras. Ia berkata, "Ekspresi kalian sangat menghibur. Lihat wajah-wajah kalian yang putus asa. Kalian memang lemah, aku sangat menikmati ini." Setelah itu, ia membuka Yomotsu Hirasaka dan menghilang ke dalamnya. Eida yang melihatnya berkata heran, "Apa? Dia kabur?" Boruto menggeleng pelan dan berkata, "Tidak, Eida. Dia belum kabur. Aku masih bisa merasakan cakranya, dia masih di sini." Orochimaru menimpali, "Sepertinya kau benar, Boruto. Dia sepertinya telah bergabung dengan dimensinya sendiri. Bersiaplah, sesuatu yang besar akan terjadi." Tiba-tiba, dimensi lava mulai bergetar. Gunung meletus, sungai lava terangkat ke langit. Orochimaru berkata, "Sudah kuduga, dia ingin menghancurkan kita semua dengan dimensi ini." Meteor berjatuhan dari langit. Boruto menciptakan 10.000 klon, masing-masing membawa rasengan raksasa dan menghancurkan meteor satu persatu. Sementara itu, Boruto yang asli menciptakan foton rasengan yang berbentuk seperti planet Saturnus. Ia melemparkannya ke dinding dimensi, menghancurkannya seketika. Namun Urashiki muncul kembali dan membalas dengan mengikat Boruto serta yang lainnya menggunakan rantai Mazo no Kusari. Semua terjebak dan sulit bergerak. Dalam situasi itu, Boruto mengaktifkan jogannya dan berteriak, "Jikukan Otomerui Jutsu." Waktu pun berhenti. Semua makhluk dan benda tak bergerak, termasuk aliran sungai lava. Dalam kondisi ini, hanya pemilik Jogan dan Rinnegan yang tetap sadar. Meski begitu, Urashiki yang memiliki Rinnegan tetap kesulitan bergerak karena efek waktu yang berat. Boruto tahu waktunya terbatas. Kemampuan ini tidak bisa digunakan sembarangan karena sangat menguras cakra. Ia menghunus pedang Kusanagi dan bersiap menyerang Urashiki. Saat Urashiki hendak menukar takdir, dia menyadari bahwa kekuatannya tidak bisa digunakan di dalam waktu yang telah dihentikan Boruto. Urashiki mengerang, "Sialan, aku tidak bisa bergerak. Ini mustahil." Boruto mendekat, mengangkat pedangnya, dan menebas kedua tangan Urashiki. Urashiki menjerit, "Tanganku, ini genjutsu, ya?" Boruto menjawab dengan tenang, "Ini bukan genjutsu, dasar bodoh. Ini kenyataan. Aku menghentikan waktu." Urashiki yang marah mencoba beregenerasi, namun Boruto kembali menebas kedua kakinya. Urashiki jatuh dan mulai kehilangan kesadaran. Boruto menatapnya lalu berkata, "Dia sudah tidak berdaya. Aku akan melenyapkannya sekarang." Boruto mengangkat tangannya. Karma biru menyala di sekujur lengannya. Ia menciptakan Bijudama dari kedua tangannya dan mengarahkannya ke Urashiki. Tapi sebelum Bijudama meledak, tiba-tiba muncul cakra kecil dari dahi Urashiki. Cakra itu membentuk logam Daikokuten dan menyatu dengan Bijudama. Ledakan besar pun terjadi, dan Boruto terpental jauh hingga menyusuri dinding dimensi waktu. Boruto terjatuh, kelelahan. Ia bergumam, "Sial, kekuatan penghentian waktuku gagal." Toneri benar, kekuatan sebesar ini tidak bisa digunakan tanpa rencana matang. Saat cakra di tubuhnya makin melemah,
Momoshiki muncul dari dalam dirinya. Ia berkata, "Kalau kau ingin membunuhnya, serahkan saja padaku." Dia sudah terlihat menyedihkan. Urashiki yang mendengarnya berkata dengan lemah, "Apa kau barusan bilang aku menyedihkan? Coba ulangi lagi." Momoshiki menjawab datar, "Baiklah, aku ulangi. Kau memang terlihat sangat menyedihkan sekarang." Tanpa basa-basi, Momoshiki menghantam Urashiki dengan segel hitam dari klan Otsutsuki yang menghentikan semua pergerakannya. Momoshiki Otsutsuki menatap Urashiki dengan wajah tegang. Ia menjawab, "Aku tidak akan pulang ke sana. Sekalipun aku kembali, hasilnya tetap sama. Aku dan Boruto akan mati. Ayahku sendiri yang akan memusnahkan kami." Urashiki mencoba menjelaskan dengan tenang, meski suaranya terdengar tegas, "Itu memang sudah menjadi risiko yang harus kau terima. Kau gagal dalam misi untuk membawa Kaguya kembali. Alih-alih menyelesaikan tugas, kau malah memilih bersembunyi di tubuh seorang anak manusia. Padahal sudah jelas, Boruto telah ditandai oleh Dewa Otsutsuki tertinggi untuk segera dimusnahkan karena kekuatan Jogannya dianggap sebagai ancaman besar bagi seluruh klan kita." Mendengar itu, Momoshiki terlihat kesal. Ia berkata, "Coba kau dengarkan baik-baik. Kalau aku kembali ke dimensi pusat dalam keadaan masih berada di dalam tubuh bocah ini, ayahku akan langsung mengambil Jogan milik Boruto dan menghancurkannya. Jika itu terjadi, Boruto akan mati. Dan kalau Boruto mati, aku juga ikut musnah. Apa kau tidak paham betapa bahayanya hal itu bagiku?" Urashiki menanggapi dengan nada yang lebih tenang, "Aku mengerti situasimu. Tapi apakah kau tidak memahami hal yang lebih penting? Takdir klan Otsutsuki di masa depan sangat jelas. Hanya ada satu makhluk yang bisa menghancurkan kita, dan dia adalah Boruto, bocah yang kau jadikan wadah sekarang. Sampai saat ini, tidak ada satupun makhluk lain yang memiliki Jogan selain dia. Hal itu sudah ditulis dengan sangat jelas di batu prasasti kuno, yang ditinggalkan oleh Dewa Otsutsuki sendiri. Apakah kau tidak ingin melindungi planet asal kita dan seluruh anggota klan dari ancaman ini?" Momoshiki terdiam sebentar, lalu berkata, "Sebelum kau lahir, aku sudah tahu tentang ramalan itu. Tapi aku masih belum yakin siapa sebenarnya yang akan menghancurkan klan kita. Apakah benar Boruto? Atau justru Shiai? Karena dua-duanya memiliki Jogan." Urashiki mulai kehilangan kesabaran, lalu menjawab, "Awalnya, semua orang di markas Otsutsuki mengira bahwa Shibai adalah sosok yang diramalkan sebagai penghancur klan. Karena dia juga memiliki Jogan dan kekuatan yang luar biasa. Tapi setelah para tetua membaca ulang prasasti itu, mereka sadar bahwa makhluk yang dimaksud bukan berasal dari dunia kita. Ia datang dari tempat yang sangat jauh, memiliki Jogan yang akan berevolusi menjadi kekuatan luar biasa, dan akan menjadi dewa baru yang sangat kuat." Dari situ, para tetua menyadari bahwa ancaman sebenarnya bukanlah Shibai, melainkan Boruto. Inilah alasan kenapa Dewa Otsutsuki tertinggi menginginkan Boruto dimusnahkan. Dewa itu bahkan tak peduli dengan nasibmu. Mau kau ikut mati atau tidak, yang penting Boruto harus dihabisi. Sementara itu, di planet bumi, pertempuran antara Naruto dan Sasuke melawan para Kage yang telah dipengaruhi oleh kekuatan Zeno masih berlangsung sengit. Naruto dan Sasuke mulai terdesak karena harus menghadapi kekuatan gabungan 5 Kage. Meski sebenarnya mereka mampu mengalahkan para Kage dengan mudah, tapi keduanya masih menahan diri. Mereka berharap bisa menyadarkan para Kage tanpa harus menyakiti mereka. Mereka yakin masih ada kemungkinan untuk menyelesaikan ini tanpa kekerasan. Namun tiba-tiba, Kabuto muncul dengan teknik Guaryuchi miliknya. Ia mengikat tubuh Naruto dan Sasuke dengan kuat menggunakan ular-ularnya. Ular itu bersiap menggigit mereka untuk menyuntikkan racun yang bisa melumpuhkan keduanya. Tepat saat ular membuka mulutnya, Sasuke dengan cepat menarik pedang Kusanagi dari balik celananya dan menebaskannya ke arah ular. Ular itu hancur seketika. Shikamaru yang melihat kejadian itu merasa ada yang janggal. Dalam hatinya, ia berpikir, "Tunggu, pedang Kusanagi itu, kenapa terlihat tidak asing? Aku seperti pernah melihatnya dalam kejadian lain." Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Shikamaru segera meminta Ino untuk membuka komunikasi rahasia. Ia berkata, "Ino, ini penting. Tolong sambungkan aku dengan Naruto dan Sasuke secara diam-diam. Ini harus hanya antara kita berempat. Jangan sampai aliansi yang lain mendengarnya." Ino menjawab dengan ragu, "Shikamaru, kau tahu kan, menggunakan kemampuanku untuk komunikasi rahasia seperti ini melanggar hukum desa. Aku tidak bisa melakukannya begitu saja." Shikamaru terlihat geram,
lalu menjawab tegas, kalau ini situasi darurat, maka aturan bisa kita langgar. Cepat sambungkan. Aku harus bicara dengan mereka. Ino akhirnya setuju meski masih keberatan. Ia berkata, baiklah. Tapi hanya 15 menit. Ini sudah sangat melanggar aturan. Ia pun mengaktifkan teknik Shintenshi no Jutsu dan menyambungkan pikirannya ke Naruto dan Sasuke. Shikamaru berbicara, Naruto, Sasuke, ini aku, Shikamaru. Kalian bisa menjawab sambil bertarung. Aku ingin tanya, Sasuke, pedang Kusanagi yang kau pegang sekarang itu asalnya dari siapa? Sasuke yang mendengar pertanyaan itu langsung paham maksudnya. Ia menjawab, pedang ini, sebenarnya dulu aku berikan kepada Boruto. Saat aku terikat di pohon yang dikendalikan Jura, aku tak bisa bertarung. Jadi aku berikan Kusanagi ini padanya agar bisa bertahan. Setelah aku bebas, Boruto mengembalikannya padaku. Sekarang dia menggunakan Kusanagi pemberian Orochimaru. Shikamaru mengangguk pelan, lalu berkata, berarti benar yang menolongku saat masa lalu dengan Kusanagi itu bukan Shibai, tapi Boruto. Ino yang mendengarkan dari jauh tampak kesal dan bergumam dalam hati, ini tidak masuk akal. Shibai jelas-jelas adalah musuh. Tidak mungkin dia menukar takdirnya dengan Boruto. Tapi Shikamaru menegaskan, Naruto, Sasuke, tolong dengarkan. Ini darurat. Aku mulai merasa bahwa kita semua sedang dipengaruhi oleh sesuatu. Jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Naruto lalu menjelaskan dengan tenang, Shikamaru, sebenarnya Shibai menggunakan kemampuan Shinjutsu yang disebut Zeno. Ia menukar takdir antara dirinya dan Boruto. Jadi kini, Boruto dianggap sebagai Shibai, dan Shibai dianggap sebagai Boruto. Mendengar itu, Shikamaru terdiam sesaat, lalu berkata pelan, berarti aku benar. Kenanganku selama ini salah. Yang menyelamatkanku dulu bukan Shibai, tapi Boruto.